Teori kepribadian menurut Michel dan Router. Perkenalkan, nama saya Bisma Putra Sahadewa dengan NIM 5121014 dan ada teman saya Niluh Diah Darmayanti dengan NIM 5121019. Biografi Julian Router. Julian B. Router adalah pencipta skala locus of control. Dilahirkan di Brooklyn pada tanggal 22 Oktober 1916 sebagai anak tiga dan anak laki-laki pertama dari pasangan imigran Yahudi. Router mengingat bahwa ia sangat sesuai dengan deskripsi dari Alder mengenai anak paling kecil yang sangat kompetitif dan selalu berjuang. Walaupun orang tuanya menjalankan agama dan budaya Yahudi, mereka tidak terlalu religius. Router mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi keluarganya sebagai kelas menengah yang cukup nyaman sampai pada depresi besar pada tahun itu. Pada saat ayahnya kehilangan bisnis, alat tulis grosirnya, dan keluarga Router menjadi bagian pengangguran selama 2 tahun. Depresi ekonomi ini cukup mencetuskan minat seumur hidup Router atas ketidakadilan sosial dan mengajarkannya tentang sebagaimana penting kondisi situasional mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Ya. Jadi perilaku sosial dari seseorang ini pengalaman Router sendiri. Ini dari depresi besar pada tahun itu, pada abad 19. Sebagai murid sekolah dasar juga dan menengah, Router adalah seorang pembaca yang antusias. Bisa dibilang Router ini adalah seorang kutu buku. Pada tahun ketika junior di sekolah menengah atas, ia telah membaca hampir semua buku fiksi di perpustakaan. Kemudian setelah membaca buku-buku fiksi, ia akhirnya berpindah ke perpustakaan lokal di buku-buku rak psikologi. Hingga akhirnya si Router ini menemukan berbagai macam buku seperti Understanding Human Nature oleh Alder pada tahun 1927, pencipta buku tersebut, yaitu Psychology of Everyday Life oleh Freud pada tahun 1901 sampai 1960, and the Human Mind oleh Karl Maniger, 1920 ya, sangat kagum terutama pada Alder dan Freud. Jadi karangan-karangannya banyak ditemukan oleh terinspirasi dari Freud. Saat memasuki Brooklyn College di universitas, ia sangat tertarik pada psikologi. Namun dia lebih memilih masuk ke jurusan kimia karena terlihat lebih menjanjikan dalam memberikan pekerjaan pada masa depresi pada tahun 1930-an. Sebagai junior dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine, ia kemudian menghadiri kuliah medis Alder dan beberapa demonstrasi klinisnya. Pada akhirnya ia mengenal Alder secara personal dari acara psikologi medis di Long Island College of Medicine. Hingga ia banyak diundang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dalam Society for Individual Psychology. Saat Router lulus dari Brooklyn pada tahun 1937, ia mempunyai lebih banyak kredit nilai di psikologi daripada bidang kimia, sehingga ia akhirnya memutuskan masuk sarjana psikologi di Universitas of Iowa, tempatnya menerima gelar master pada tahun 1938. Router menyelesaikan ikatan kerjasamanya dalam bidang psikologi klinis di Worcester Hospital, di mana ia bertemu dengan calon istrinya, Clara Barnes, pada tahun 1941. Router menerima gelar PhD di bidang klinis dari Indiana University. Selanjutnya, setelah perang, Router kembali sebentar ke Norwich, namun dia kemudian mengambil pekerjaan di Ohio State University, tempat ia menarik sejumlah mahasiswa pasca sarjana luar biasa, termasuk murid didiknya sendiri, yang akan dibahas di sini, Walter Mischel, selama 12 tahun.
Selanjutnya yang kedua ada teori belajar sosial Ruther. Teori belajar sosial berdasarkan 5 hipotesis dasar. Menurut Ruther, yang pertama ada teori belajar sosial yang berasumsi pada lingkungannya. Jadi manusia di sini akan berinteraksi dengan lingkungan. Berarti reaksi manusia terhadap stimulasi lingkungannya bergantung pada arti atau kepentingan yang mereka kaitkan pada suatu kejadian. Jadi kamu tinggal di lingkungan mana, kamu akan menjadi seperti itu. Anggapannya seperti itu. Yang menggantikan karakteristik personal dari diri kita, yang menguatkan karakteristik personal dari diri kita. Seperti kebutuhan atau sifat yang didapat dari lingkungan kita. Apabila hanya berdiri sendiri, kita tidak dapat menyebabkan suatu perilaku. Kita tidak akan menyebabkan suatu perilaku yang didapat dari lingkungan kita jika kita tidak berinteraksi dengan lingkungan kita. Malah Rother yakin bahwa perilaku manusia berasal dari interaksi antar lingkungan dengan faktor personal yang kita dapat di lingkungan kita. Jadi kebanyakan sifat-sifat atau perilaku kita itu berasal dari lingkungan menurut Bapak Rother. Selanjutnya yang kedua bahwa kepribadian manusia bersifat dipelajari. Jadi dengan demikian kepribadian kita ini tidak diatur atau ditentukan berdasarkan usia atau perkembangan tertentu, melainkan dapat diubah atau dimodifikasi selama manusia mampu untuk belajar. Walaupun akumulasi dari pengalaman terdahulu memberikan kepribadian kita yang akan selalu responsif terhadap perubahan melalui pengalaman baru. Jadi kita belajar dari pengalaman masa lalu yang dimana pengalaman itu tidak sepenuhnya konstan, yang diwarnai oleh perubahan, yang kemudian diwarnai oleh perubahan yang terus-menerus, sehingga mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia. Jadi suatu hal yang kepribadian itu ada untuk dipelajari. Jadi manusia itu semakin lama-lama semakin dewasa jika mempelajari sesuatu hal. Yang ketiga ada teori belajar sosial, bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar, yang berarti kepribadian manusia mempunyai kestabilan yang relatif. Manusia belajar untuk mengevaluasi pengalaman baru atas dasar penguatan terdahulu, di mana evaluasi yang relatif konsisten ini akan membawa pada stabilitas yang lebih besar dari kesatuan dari kepribadian. Jadi manusia di sini akan mengevaluasi teorinya, jadi di mana dia akan terus belajar apakah ini teori yang dia pakai salah atau benar. Jadi bisa membedakan benar dan salah di masyarakat. Itu yang menurut Bapak Ruther sendiri berpendapat. Yang keempat ada bahwa modifikasi terarah berdasarkan tujuan. Jadi Ruther menolak pandangan bahwa manusia pada dasarnya termotivasi untuk menurunkan ketegangan atau mencari kesenangan. Ia bersikeras bahwa perilaku mereka akan mengembangkan mereka ke arah suatu tujuan. Sebagai contoh, kebanyakan mahasiswa mempunyai tujuan untuk lulus, serta sanggup untuk bertahan melewati stres, ketegangan, dan kerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Daripada menurunkan ketegangan, prospek atas adanya beberapa tahun yang sulit menjalani kuliah menjanjikan bahwa ketegangan akan meningkat. Dalam kondisi hal yang sama, manusia paling diberikan penguatan oleh perilaku yang menggerakkan mereka ke arah tujuan yang telah mereka antisipasi. Pertanyaan ini merujuk pada hukum efek empiris yang didefinisikan menjadi penguatan sebagai tindakan kondisi atau kejadian apapun yang mempengaruhi pergerakan manusia menjadi suatu tujuan. Jadi Bapak Freud, maksud saya Bapak Rother sendiri mendeskripsikan bahwa manusia itu mempunyai motivasi untuk menyelesaikan sesuatu hal yang dia mulai. Jikalau ada sesuatu hal yang memiliki tujuan, meskipun tujuan itu stres dan memusingkan, manusia akan terus mencapai tujuan tersebut sehingga ia akan terhindar dari stresnya. Misalnya ujian, dia harus selesaikan tugasnya dengan nilai bagus supaya dia tidak mengulang lagi gitu. Selanjutnya yang kelima, bahwa manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Jadi di samping itu mereka menggunakan persepsi atas dasar pergerakan ke arah yang diantisipasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi penguatan.
Jadi manusia di sini dapat mengantisipasi kejadian jikalau kejadian itu kurang menyenangkan. Misalnya dia pengen mengambil suatu barang. Jadi jika dia mengambil suatu barang, maka dia akan berpikiran, wah nanti akan saya ditangkap polisi. Jadi dia tidak mau. Jadi akhirnya dia mengantisipasi dengan, ya udah itu barang bukan milik saya, jadi saya tidak boleh mengambil hal tersebut. Bapak Router berstatement seperti itu. Selanjutnya adalah perilaku manusia menurut Julian Router, yaitu adalah yang pertama ada potensi perilaku. Apabila diperhitungkan secara luas, potensi perilaku adalah kemungkinan bahwa suatu respon tertentu yang akan terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya saat kita berjalan menuju restoran, kita akan mempunyai niat untuk melewatinya tanpa memperhatikan restoran tersebut, atau bisa dibilang menghiraukan. Bisa juga kita berhenti di restoran tersebut untuk makan. Bisa juga kita berhenti di restoran tersebut dan masuk ke restoran tersebut dan keluar lagi karena tidak menemukan hal yang kita cari. Jadi potensi perilaku dalam situasi apapun adalah fungsi dari ekspektasi dan nilai penguatan yang kita peroleh dalam perilaku kita. Ekspektasi bersifat konstan dari nilai penguatan yang memiliki nilai yang bervariasi. Apabila salah satu dari potensi perilaku itu membawa 70% ekspektasi untuk diberikan penguatan, maka seseorang dapat membuat prediksi mengenai kemungkinan relatif dari kejadian yang didasari hanya dari nilai penguatan masing-masing perilaku. Yang dimana perilaku tersebut adalah cerminan dari potensi yang paling besar terjadi di diri kita. Selanjutnya adalah ekspektasi, yaitu merujuk pada penguatan spesifik atau seperangkat penguatan yang terjadi dalam segala situasi, di mana tidak ditentukan oleh sejarah individu, tetapi diajukan oleh diri kita sendiri yang ditentukan oleh secara subjektif oleh masing-masing orang. Contohnya satu faktor yang berkontribusi, tapi begitu pula dengan pikiran yang tidak realistis. Jadi hal tersebut cenderung tidak realistis, di mana ekspektasi dapat bersifat umum maupun spesifik. Ekspektasi umum dipelajari dan didasari oleh keyakinan suatu perilaku tertentu yang diikuti oleh penguatan positif. Sebagai contohnya, mahasiswa yang sebelumnya bekerja keras telah mendapatkan penguatan dari nilai yang tinggi dan mempunyai ekspektasi bahwa dia dapat menyelesaikan kerjaan dia dengan nilai yang bagus. Selanjutnya, nilai penguatan. Di sini berarti kecenderungan atau pilihan yang dijatuhkan pada seseorang yang dimana manusia berorientasi pada tujuan mereka yang mereka dapat mengantisipasi untuk meraih suatu tujuan tertentu, di mana mereka dapat bertindak dengan nilai penguatan yang mereka inginkan, di mana mereka akan memprediksi segala perilaku dan fungsi-fungsi dari penguatan tersebut. Di mana misalnya contoh, jika saya pengen sukses, maka saya harus belajar. Seperti itu. Selanjutnya adalah situasi psikologi, di mana situasi psikologi ini diidentifikasikan sebagai salah satu perilaku yang bukan dari kejadian di lingkungan ataupun sifat pribadi, melainkan berasal dari interaksi antar manusia dengan segala lingkungannya, yang berarti untuknya menghasilkan situasi fisik yang membentuk karakternya. Jadi situasi psikologi ini adalah kumpulan kompleks tanda-tanda manusia yang saling berinteraksi dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan sebuah rangkaian penguatan dalam sifat kita, di mana yang hal tersebut tidak dibatasi oleh waktu.
Selanjutnya ada kategori kebutuhan menurut Ruther. Ruther mengajukan 6 kategori kebutuhan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengakuan status, yang dimana pengakuan status ini dibutuhkan untuk manusia supaya terlihat sukses, terlihat kompeten, dan memiliki sosial kedudukan yang positif di tengah masyarakat. Yang kedua ada dominasi, yaitu kebutuhan untuk mengatur orang lain serta memiliki kekuasaan dan pengaruh di tengah masyarakat. Contohnya adalah saat kita menjadi kepala keluarga untuk laki-laki, dan dimana kita memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut di keluarga. Selanjutnya ada C, kebebasan, yaitu kebutuhan untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan dirinya sendiri dan bukan orang lain. Selanjutnya ada proteksi dependensi, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan. Jadi dari orang lain dan mendapatkan bantuan untuk mencapai tujuan. Jadi di sini manusia mencari yang namanya kenyamanan dan perlindungan. Selanjutnya adalah C, cinta dan afeksi, yaitu kebutuhan untuk disukai dan dijaga oleh orang lain. Jadi kita membutuhkan kasih sayang untuk terus hidup di tengah masyarakat yang diperoleh dari orang terdekat kita. Selanjutnya ada kenyamanan fisik, yaitu kebutuhan untuk tidak merasakan sakit atau mencari kesenangan, merasa aman secara fisik dan merasa nyaman secara psikologis, yang dimana hal tersebut merupakan hal yang paling penting di tengah kehidupan sekarang. Gambaran Rother mengenai sifat manusia. Rother menekankan bahwa sebagian besar perilaku kita pelajari dari lingkungan. Hal ini terutama pada pola pengasuhan kita dan bukan sifat yang mengarah dari warisan maupun keturunan. Jadi hal tersebut menurut Rother, sifat manusia itu diperoleh dari lingkungan dan pola pengasuhan. Rother berpendapat pengalaman dan sifat manusia itu ada pada saat kita masih kecil. Pengalaman itu menentukan cara kita berperilaku untuk yang menopang pola hidup kita. Rother berpendapat bahwa kehidupan manusia itu memusatkan penuh pada kekuatan dan perilakunya yang merupakan tujuan yang diarahkan. Jadi kita mempunyai tujuan dalam kehidupan kita, daripada terbawa oleh beberapa keinginan yang ingin dicapai atau malah terdorong keluar dalam kondisi kecemasan atau perasaan yang rendah. Rother nampaknya menawarkan pandangan-pandangan yang optimis mengenai sifat-sifat manusia. Kita bukanlah korban yang pasif pada kejadian-kejadian yang di luar diri kita. Jadi Rother berpendapat suatu hal yang kita punya itu bukan berasal dari luar diri kita, tapi ada di sekeliling kita yang mempengaruhi masa depan kita. Baik, terima kasih Bisma atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. Biodata Walter Mischel. Walter Mischel lahir di Wina, Austria pada 22 Februari 1930. Kuliah di New York University dan memiliki ketertarikan di bidang seni lukis dan memahat. Walter Mischel sangat membenci kelas-kelas pengenalan psikologi yang terfokus pada penelitian tentang tikus. Menyelesaikan program masternya dalam psikologi klinis di City College of New York sambil bekerja sebagai pekerja sosial di daerah kumuh, Lower East Side. Mengambil studi dokternya di Ohio State University yang saat di kampusnya terbagi menjadi dua kubu George Kelly dan kubu Julian Rother. Latar belakang teori sistem kepribadian afektif kognitif. Walter Mischel pada awalnya menolak penjelasan teori sifat atas perilaku. Malah ia mendukung gagasan bahwa aktivitas kognitif dan situasi spesifik mempunyai peranan yang penting dalam menentukan perilaku.
Teori kepribadian kognitif afektif ini berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Beberapa pakar teori seperti Hans Enschek dan Gordon Allport yakin bahwa kebanyakan perilaku adalah produk dari sifat kepribadian yang relatif stabil. Akan tetapi, Walter Mischel menolak asumsi ini. Penelitian awalnya membuatnya percaya bahwa kebanyakan perilaku merupakan fungsi dari situasi. Paradoks konsistensi. Mischel melihat bahwa orang awam maupun psikolog profesional meyakini bahwa perilaku manusia relatif konsisten. Padahal, bukti empiris menunjukkan keberagaman situasi. Banyak orang dan psikolog mendeskripsikan kejujuran, loyalitas, agresivitas, dan sifat-sifat lainnya dalam penentuan perilaku. Mischel tidak sependapat dalam hal ini. Beberapa riset malah gagal mendukung paradoks konsistensi. Oleh karena itu, banyak orang yang berasumsi bahwa sifat kepribadian yang umum akan timbul setelah suatu periode waktu dan juga dari satu situasi ke situasi lainnya. Karena perilaku itu bergantung pada situasi, di mana ada kalanya siswa yang jujur malah menyontek saat ujian, padahal dia tidak pernah mencuri atau suka berbohong. Interaksi antara situasi dan kepribadian. Walter Mischel melihat bahwa manusia bukan wadah kosong tanpa sifat-sifat kepribadian. Dia mulai mengakui sebagian besar orang memiliki konsistensi tertentu dalam perilaku mereka. Meski dia terus menekan bahwa situasi memiliki efek yang sangat penting pada perilaku, Mischel menolak untuk menggunakan sifat sebagai prediktor perilaku tidak didasari oleh ketidakstabilan sementara dari sifat, namun oleh kurangnya konsistensi dari suatu situasi ke situasi lainnya. Perilaku tersebut disebabkan oleh sifat-sifat personal global saja, namun oleh persepsi orang terhadap dirinya pada situasi tertentu. Sebagai contoh, seorang siswa pintar dalam bidang non-akademis, akan tetapi dia gagal dalam bidang akademis seperti berhitung dan mengerjakan soal ilmu pengetahuan. Hal tersebut akibat dari kurangnya kerajinan dalam mengerjakan soal akademis atau cara pembelajaran yang salah sehingga tidak memadai dalam menggali informasi yang benar. Sistem kepribadian afektif kognitif. Mischel dan Soda percaya bahwa sistem kepribadian afektif kognitif yang disebut juga sistem pemrosesan afektif kognitif adalah penyebab keberagaman perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda. Keragaman perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda walaupun sifatnya relatif stabil untuk waktu cukup lama. Perilaku tersebut dikonseptualisasikan dalam kerangka berpikir seperti berikut. Apabila A, maka X, tetapi apabila B, maka Y. Sebagai contoh, apabila Rizky diprovokasi oleh istrinya, maka ia akan bereaksi agresif. Akan tetapi, saat apabila berubah, begitu juga dengan maka. Contoh lainnya, apabila Rizky diprovokasi oleh atasannya, maka ia akan bereaksi dengan kepatuhan. Perilaku Rizky terlihat tidak konsisten karena ia bereaksi berbeda pada stimulus yang sama. Akan tetapi, Mischel dan Soda berargumen bahwa diprovokasi oleh dua orang yang berbeda tidak menyusun stimulus yang sama. Oleh karena itu, teori ini mengindikasikan bahwa perilaku adalah percabangan dari sifat kepribadian global yang stabil. Apabila perilaku adalah hasil dari sifat global, maka hanya ada sedikit variasi individual dalam perilaku. Prediksi perilaku. Mischel mengasumsikan bahwa kepribadian mempunyai stabilitas yang bersifat sementara dan perilaku dapat bervariasi
dari satu situasi ke situasi lainnya. Ia juga mengasumsikan bahwa prediksi dari perilaku berada pada pengetahuan mengenai bagaimana dan kapan berbagai unit kognitif afektif diaktifitasi. Unit ini meliputi pengkodean, ekspektasi, keyakinan, kompetensi, rancangan dan strategis regulasi diri, serta efek dan tujuan. Variabel situasi. Michel yakin bahwa pengaruh relatif dari variabel situasi dan kualitas pribadi dapat ditentukan dengan mengobservasi keseragaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam suatu situasi tertentu. Saat orang-orang yang berbeda berperilaku dalam cara yang serupa. Misalnya, saat menonton adegan emosional dalam film yang menarik, variabel situasi lebih kuat daripada karakteristik pribadi. Pada sisi lain, kejadian yang terlihat sama dapat menghasilkan reaksi yang sangat berbeda-beda karena kualitas pribadi mengalahkan variabel situasional. Unit kognitif afektif yang dilakukan seseorang akan meliputi kualitas kognitif dan afektif, seperti berpikir, membuat rencana, merasa, dan mengevaluasi, tidak hanya sekedar tindakan. Unit-unit kognitif afektif meliputi semua aspek psikologis, sosial, dan fisiologis dari manusia yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan pola variasi yang relatif stabil. Unit-unit ini meliputi yang pertama, strategis encoding, yang kedua, kompetensi dan strategis regulasi diri, yang ketiga, ekspektasi dan keyakinan, yang keempat, tujuan dan nilai, yang kelima, respon afektif. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih.